Kamu lagi hancur, tapi tiap hari pura-pura bahagia. Jangan kamu bilang itu munafik, karena justru itu bisa jadi jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita udah capek, iya capek jadi kuat, capek pura-pura nggak apa-apa, capek terlihat bahagia padahal hati kita hancur berantakan. Tapi percaya deh, kadang justru pura-pura bahagia itu adalah langkah awal untuk benar-benar bahagia. Kita hidup di dunia yang nggak nanya kita lagi kuat atau enggak. Dunia tetap muter, waktu tetap jalan, dan masalah nggak nunggu kita sembuh buat datang lagi. Makanya kalau kamu nunggu bahagia itu datang sendiri, kamu bakal nunggu seumur hidup. Kadang kita harus paksa diri buat senyum dulu, biar otak kita nggak nyerah. Biar hati kita belajar pelan-pelan, bahwa hidup masih bisa dinikmati meski nggak sempurna. Tahu nggak, ternyata otak kita itu bisa dibohongi. Ketika kita tersenyum, meski palsu, otak akan mengira kita lagi bahagia. Dia bakal produksi hormon endorfin yang bikin kita beneran merasa sedikit lega. Makanya senyum dikit yuk, biar otak kita nggak terlalu gelap. Jangan kasih dia alasan buat makin tenggelam dalam sedih. Pura-pura bahagia itu bukan sekedar acting, itu bisa jadi langkah awal buat beneran sembuh. Yuk kita bahas bareng-bareng dari berbagai sisi kenapa pura-pura bahagia itu penting dan bahkan bisa nyelamatin kita. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak tidak sepenuhnya bisa membedakan antara tindakan yang dipaksakan dan yang alami. Saat kita melakukan tindakan yang diasosiasikan dengan kebahagiaan, seperti tersenyum, tertawa, berbicara positif, bagian otak seperti nucleus accumbens dan prefrontal cortex ikut aktif. Aktivasi ini membangun jalur neural baru yang lebih positif, menggantikan pola pikir negatif yang lama. Ini seperti melatih otak untuk bahagia, walau awalnya hanya pura-pura. Bagaimana ini bekerja? Ketika kamu tersenyum palsu, otak tetap mengartikan itu sebagai tanda kebahagiaan. Otak akan mengeluarkan hormon seperti dopamin dan serotonin, meskipun kamu sebenarnya sedang tidak bahagia. Seiring waktu, perasaan senang palsu itu bisa berubah menjadi kenyataan karena tubuhmu terbiasa dengan sinyal-sinyal positif tersebut. Penelitian dari University of Kansas bilang, senyum palsu yang ditahan selama beberapa detik bisa turunkan detak jantung dan bikin mood lebih stabil. Jadi secara biologi otak, pura-pura bahagia itu kayak ngasih sinyal palsu positif ke tubuh kita. Dan itu malah bantu kita lebih kuat ngadepin stres. Kadang acting bahagia itu bukan penipuan, tapi perlindungan. Dalam psikologi ini disebut fake it till you make it. Artinya ketika kita ngelakuin sesuatu berulang-ulang, walau belum yakin 100%, itu bisa membentuk realitas baru di pikiran kita. Istilah ini populer dalam dunia psikologi dan pengembangan diri. Artinya seseorang berpura-pura seolah sudah menjadi pribadi yang diinginkan, misalnya bahagia, sampai akhirnya benar-benar menjadi seperti itu. Kata psikolog, emosi itu bisa dibentuk lewat perilaku. Artinya, walau awalnya pura-pura senyum, nanti lama-lama kita bisa beneran lebih tenang. Kita ngelatih otak dan hati buat adaptasi ke suasana baru. Dan jangan lupa, kalau kita terus-menerus ngasih energi negatif ke diri sendiri, itu bikin depresi makin dalam. Tapi kalau kita kasih ruang buat bahagia pura-pura, itu bisa jadi pintu kecil buat masuk ke kebahagiaan yang nyata. Lingkungan sosial kita, entah itu kerjaan, kuliah, atau tongkrongan, gak selalu punya waktu dan empati buat ngelihat kita lagi jatuh. Kalau kita nunggu semuanya paham dan ngasih support, kita bisa kecewa terus-terusan. Pura-pura bahagia itu kadang dibutuhkan, biar kita tetap bisa berfungsi, tetap bisa kerja, tetap bisa komunikasi, tetap bisa jalan. Bukan berarti kita menutup-nutupi luka, tapi kita ngasih waktu buat diri sendiri buat tetap survive, sampai nanti kita benar-benar kuat. Ketika kita berpakaian rapi, menyapa orang dengan senyum, mengucap kata-kata positif meski hati kacau, maka reaksi lingkungan juga berubah. Orang-orang jadi lebih ramah, dukungan sosial meningkat. Kita lebih mudah merasa diterima dan dihargai. Dari situ timbul kebahagiaan yang nyata, karena kita mulai merasakan efek positif dari sikap palsu tadi. Bahkan dalam Islam, kita diajarin buat tetap tegar dan bersyukur dalam keadaan sulit.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Nabi Muhammad SAW pun tersenyum meskipun beliau mengalami ujian yang sangat berat, karena dalam senyum itu ada kekuatan, bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Islam mengajarkan bahwa bahagia itu bagian dari syukur, dan kadang syukur itu kita mulai dari memaksakan diri buat tetap tersenyum, tetap percaya, dan tetap kuat, walau semuanya belum sesuai harapan. Dan jangan lupa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari. Artinya bahkan pura-pura bahagia yang bikin orang lain ikut tenang itu udah jadi pahala buat kita. Pura-pura bahagia itu bukan soal menipu orang lain, tapi soal nyelamatin diri sendiri. Ini bisa menjadi cara cerdas untuk melawan kesedihan yang menjerat. Dengan konsisten melakukan tindakan positif, tubuh dan pikiran akan merespon secara biologis dan psikologis, sehingga kebahagiaan itu menjadi nyata. Emosi itu bisa dipengaruhi oleh tindakan. Kata-kata positif bisa mengubah arah pikiran. Senyuman kecil bisa membuka pintu keperbaikan besar. Cinta dan mimpi itu penting, tapi bukan alasan untuk nyiksa diri. Kalau kita mulai kehilangan arah, mulai ngerasa diri gak berguna cuma karena cinta gak dibalas atau mimpi masih jauh, itu bukan cinta, itu jebakan. Jangan jatuh cinta sama seseorang sampai kita selesai jatuh cinta sama hidup kita sendiri. Karena kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita bakal terus ngerasa kurang meski udah punya segalanya. Gagal itu bukan berarti kita bodoh. Gagal itu artinya kita cukup berani nyoba. Dan kalau kita udah cukup berani buat nyoba, itu udah setengah jalan dari sukses. Kita gak harus kuat setiap hari, tapi kita harus terus maju walau sambil nangis. Banyak orang sukses yang pernah pura-pura senyum, pura-pura semangat, tapi mereka gak berhenti, mereka jalan terus. Berhenti nyalahin diri sendiri cuma karena hidup belum sesuai rencana. Kadang Tuhan gak kasih yang kita mau sekarang, karena Dia lagi ngelatih kita buat bisa jaga yang lebih besar nanti. Bahagia meski pura-pura itu bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap putus asa, terhadap rasa rendah diri, terhadap suara negatif di kepala yang bilang kita nggak cukup. Jadi walau hari ini belum seperti yang kita bayangkan, walau mimpi belum kejadian dan cinta masih dalam doa, bahagia dulu walau pura-pura. Karena saat kita diizinkan diri kita tersenyum, hidup kita mulai pelan-pelan berubah. Energi kita balik, harapan tumbuh, dan semesta mulai kerja bareng kita. Kita bukan munafik, kita lagi bertahan. Kita gak bisa terus-terusan ngeluh dan berharap orang paham. Dunia gak beroperasi pakai empati. Kadang satu-satunya yang bisa kita andalkan ya diri kita sendiri. Boleh kok nangis, tapi jangan lupakan bahwa kamu juga berhak ketawa. Walau cuma sebentar, walau cuma buat ngelindungin hatimu dari stres yang bisa bikin badanmu tumbang. Kadang kita terlalu keras ke diri sendiri. Kita ngerasa belum pantas senang karena belum sukses, belum kaya, belum punya pasangan, atau belum sembuh dari luka masa lalu. Tapi siapa bilang bahagia harus nunggu semua itu? Bahagia itu hak, bukan hadiah. Kita boleh bahagia walau hidup belum ideal. Kita boleh tertawa walau masih ada luka. Justru dengan itu kita bisa sembuh lebih cepat. Jangan jadikan bahagia itu titik akhir. Bahagia itu bukan tempat tujuan, tapi cara kita melangkah. Dan pura-pura bahagia kadang jadi langkah pertama sebelum kita bisa benar-benar berdiri tegak. Hari ini mungkin masih berat, tapi coba pura-pura bahagia dikit. Senyum dikit, bersyukur dikit. Siapa tahu itu jadi awal yang kamu butuhin buat bangkit. Kita udah cukup lama hidup dalam kesedihan. Sekarang waktunya coba senyum. Bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena kita layak untuk baik-baik saja. Pura-pura bahagia hari ini bisa jadi keputusan terbaik dalam hidup kita. Jangan ragu mulai, karena kita pantas untuk merasakannya. Ingat, pura-pura bahagia hari ini bisa jadi pintu bahagia yang sesungguhnya besok. Thanks for watching. Bye.